Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Hijrah Kurikulum. Sebuah segmen yang membahas contoh-contoh konkret perubahan yang bisa kita lakukan sendiri agar bisa mengutamakan kedudukan di hadapan Allah daripada sama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan yang bertujuan memperbesar peluang bagi amal ibadah kita, semua perbuatan kita, agar bisa benar-benar diterima oleh Yang Maha Kuasa. Pada episode sebelumnya, kita membahas definisi puasa secara umum, apa tujuan awalnya, serta bagaimana kenyataannya dalam kehidupan jika sudah dikendalikan oleh nafsu manusia. Kita juga telah membahas signifikansi perbedaan tersebut terhadap ujian kehidupan yang sedang dihadapi manusia. Kali ini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu hukum keadilan. Marilah kita lanjutkan diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu Ririn, setelah Ibu sebutkan bahwa topik selanjutnya mengenai hukum keadilan, saya mulai mencari-cari berbagai informasi berkenaan dengan hal itu di dalam Al-Quran. Iya, seperti biasa kan? Iya, Bu. Tapi saya melihat banyak sekali hubungan antara topik kita yang sudah kita bahas sebelumnya dengan informasi yang baru saya baca sekarang. Oh ya? Apa aja? Banyak sekali, Bu. Izinkan saya memaparkannya sekarang. Oke, silakan. Jadi, ketika Ibu bilang hukum keadilan, saya membacanya sebagai dua kata yang terpisah, Bu. Hukum sendiri, adil sendiri. Oleh karena itulah, topik yang mau saya bahas pertama kali, pengertian dari hukum, pengertian dari adil, serta hubungan di antara keduanya. Oke. Ketika saya baca-baca, ada banyak sekali perspektif dan pengertian yang berbeda-beda mengenai hukum, Bu. Saya sampai pusing bacanya. Jadi, saya pakai pengertian yang paling gampang aja, yang paling mudah dicerna. Hukum itu kurang lebih adalah 1. Sistem atau rangkaian peraturan yang berlaku bagi sekelompok individu. 2. Mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, beserta akibat atau konsekuensinya. 3. Yang ditentukan dan ditegakkan alias didukung dengan ancaman oleh pihak atau beberapa pihak yang relatif paling berkuasa. Sederhana banget kan, Bu? Jadi, 3 poin itu yang paling utama menurut saya, yang bisa digambarkan melalui diagram ini, Bu. Saya, kalau berusaha memahami konsep baru, selalu mempertimbangkan 5 pertanyaan ini, Bu. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Oke. Apa dalam definisi hukum tadi adalah 1. Sistem peraturan, lebih spesifiknya mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. 2. Konsekuensi atau akibat dari mengikuti atau melanggar peraturan tersebut. Iya. Dan siapa di sini ada 3 kelompok yang bisa berbeda ataupun sama, tergantung hukum yang mana, yaitu mereka yang membuat, mereka yang berada di bawah kekuasaan hukum tersebut, dan mereka yang memaksa, mengancam, atau berusaha menegakkannya. Iya juga ya. Nah, perkara bagaimana, mengapa, atau di mana itu bisa berbeda-beda, tergantung hukum apa yang kita bicarakan. Jadi nggak saya detailin di sini. Oke, ngerti saya. Ini definisi yang kamu formulasikan sesederhana mungkin supaya gampang dipahami kan? Iya, Bu. Tentu saja kalau bicara lebih detail atau lebih filosofis, bisa panjang lagi pembahasannya atau perdebatannya. Iya. Pokoknya kita sama-sama ngerti dan sama-sama setuju sampai sini. Gitu kan? Betul sekali, Bu. Oke, selanjutnya. Siap, Bu.
Berikutnya adalah pengertian adil atau keadilan. Ini juga panjang banget, Bu, kalau membahas berbagai macam perspektif dan definisi. Terus? Ya, akhirnya pada titik ini saya ambil aja sinonim katanya, yaitu seimbang, sesuai, rata, atau simetris. Seimbang, sesuai, rata, atau simetris? Iya, Bu. Bagaimana sesuatu itu bisa dibilang seimbang atau sesuai? Berdasarkan peraturan atau perspektif yang mana? Ya, itu di luar pengertian yang saya buat ini. Tidak perlu dibahas sekarang. Boleh. Nah, selanjutnya, apa hubungan antara hukum dengan adil? Ya, kalau kita lihat diagram yang tadi, berarti semua kotak-kotak di situ, semuanya harus seimbang, sesuai, rata, atau simetris. Misalnya, 1. Sistem peraturannya mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, mengenai apa yang perlu dilakukan dan dihindari. Itu harus seimbang, harus sesuai, rata, atau simetris. 2. Begitu juga dengan konsekuensi atau akibatnya yang menunggu. Harus seimbang, sesuai, rata, atau simetris. 3. Kelompok yang membuat dan menegakkan juga harus seimbang, sesuai, rata, atau simetris. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kelompok yang menjadi objek dari hukum tersebut, alias kelompok 2? Apakah mereka juga harus seimbang, sesuai, rata, atau simetris? Pertanyaan yang bagus. Apa jawaban pemikiran kamu? Enggak, Bu. Menurut saya, kalau kita mau menentukan apa definisi dari adil, kondisi bagaimanakah yang seimbang itu, yang sesuai, yang rata atau simetris, justru kita harus menentukannya berdasarkan kelompok kepada siapa hukum tersebut akan berlaku, alias objek hukum tersebut. Jadi, kalau kita mau adil dalam membuat peraturan atau dalam menegakkan konsekuensinya, baik sebagai pembuat atau penjaga peraturan tersebut, ya harus mempertimbangkan kondisi real dari mereka yang berada di bawah hukum atau peraturan tersebut lah. Kan nggak pas rasanya kalau kita menggunakan standar manusia yang terlalu tinggi, misalnya, untuk mengatur hewan yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Atau sebaliknya, kita nggak cocok juga kalau mau menggunakan standar hewan yang relatif rendah untuk menilai tindakan manusia. Kasarnya begitu. Oke, saya ngerti maksud kamu. Jadi, kalau dalam diagram tadi, jika mau adil dalam berbagai elemen dalam hukum tersebut, yang kotak-kotak berwarna-warni itu, maka harus mempertimbangkan kelompok 2, yaitu individu atau kelompok kepada siapa hukum tersebut akan berlaku. Gitu kan? Kalau nggak begitu, nggak adil namanya. Iya, Bu. Sekaligus mempertimbangkan juga pertanyaan, mengapa, di mana, dan bagaimana berkenaan dengan hukum itu. Oh iya, itu juga. Sip, ngerti saya. Selanjutnya, mengenai ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata hukum adil, atau pembahasannya berkenaan dengan 2 kata tersebut, Bu. Oke. Dan satu lagi, Bu. Saya menemukan beberapa kata kunci yang justru paling banyak memunculkan ayat. Apa? Janganlah dan hendaklah, atau variasi dari kedua kata tersebut. Janganlah dan hendaklah. Iya. Justru saya menemukan banyak sekali ayat-ayat yang bisa diartikan sebagai hukum atau peraturan dari kata-kata kunci tersebut. Total saya menemukan lebih dari 350 ayat dari semua kata kunci tersebut, termasuk yang adil dan hukum tadi. Wow, banyak banget ya. Ini pun sebenarnya belum menghitung ayat-ayat sebelumnya atau setelahnya, yang sebenarnya masih membahas hal yang sama, meskipun tidak menyebutkan kata kunci tersebut. Oke, terus? Ayat-ayat yang menyebut kata hukum atau isinya bisa diartikan sebagai sebuah peraturan tersebut
Akhirnya saya kumpulkan dan bagi berdasarkan bidang dari hukum atau peraturannya. Bidang? Iya, bidang. Seperti ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram, Bu. Oh, bidang seperti ini maksud kamu. Iya. Masing-masing dari kotak tersebut saya udah nemu minimal 1 ayat Al-Qur'annya. Oke. Nah, ketika kita bicara mengenai poin-poin peraturan tersebut, larangan atau perintah tersebut sebenarnya masing-masing memiliki satu dimensi lagi yang sangat berhubungan, Bu. Apa? Yaitu kepada siapa seorang manusia harus bertanggung jawab jika melanggar atau menuruti peraturan tersebut. Seperti yang terlihat dalam diagramnya sekarang, Bu. Jadi, maksud saya dari diagram ini adalah peraturan itu selain memiliki letak bidangnya, sebagaimana digambarkan dalam kotak berwarna hijau itu, ada yang berada di bidang kebersihan, ada yang berada di bidang ekonomi, dan seterusnya. Masing-masing juga memiliki dimensi skala atau arah pertanggungjawabannya kemana. Masing-masing poin dari hukum atau peraturan memiliki skala pertanggungjawaban antara hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Iya, Bu. Yang menurut saya cocok digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini, Bu. Berdasarkan diagram tadi, hukum dapat dibagi menjadi bidang dan skala tanggung jawab. Saya cuma ubah posisinya sedikit dari yang tadi, yang ini sekarang. Iya. Kemudian saya ambil contoh bidang kebersihan, seperti ini. Oke. Sedangkan kalau berdasarkan skala tanggung jawab ada hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Sekarang saya posisikan mereka berdua seperti ini. Yang satu vertikal, sedangkan yang satu horizontal. Oh, iya. Vertikal horizontal. Iya kan, Bu? Ketika menyadari hal ini, saya langsung ingat betapa permasalahan mengenai hukum dan keadilan ini berhubungan dengan semua pembahasan kita sebelumnya selama ini. Iya, betul. Nah, katakanlah ada 2 contoh poin peraturan yang berada di bawah bidang kebersihan seperti ini. Oke. Masing-masing poin peraturan tersebut sejatinya memiliki posisi di grafik skala tanggung jawab tadi. Kalau 2 contoh ini, saya ambil yang paling ekstrim. Satu berada murni posisi hubungan dengan Allah, sementara yang satu berada murni posisi hubungan sama manusia. Ah, iya. Berarti masing-masing poin dari sebuah peraturan, masing-masing baris dari rangkaian hukum yang tersebar dalam berbagai macam bidang hukum tersebut memiliki posisi dalam grafik skala tanggung jawab. Begitu kan? Iya, Bu. Kalau kita bicara berbagai macam hukum di sepanjang sejarah dan peradaban manusia, ada yang semua isi atau poin peraturannya berada di skala hubungan dengan Allah aja, atau Tuhan mereka. Posisinya vertikal semua. Mengikuti atau melanggar harus dipertanggungjawabkan langsung kepada Tuhan mereka. Gak ada sama sekali posisinya di skala hubungan sama manusia. Sebaliknya, ada juga hukum yang cuma memiliki posisi horizontal, jadi semuanya berada di skala hubungan sama manusia aja. Gak ada hubungannya dengan Tuhan manusianya. Dan tentu saja, yang paling banyak adalah yang sebagian berada di vertikal dan sebagian berada di horizontal yang campur-campur. Iya, saya ngerti. Nah, kalau dalam agama Islam, skala ini sering disebut sebagai hukum sebuah tindakan. Atau saya sih menyebutkannya sebagai sifat atau skala dari tindakan, biar nggak rancu dengan pengertian hukum secara umum. Apa tuh? Ada 5, Bu. Ini saya rasa semua orang Islam juga tahu, yaitu 1, wajib. Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak mendapatkan dosa. 2, mustahab. Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak ya nggak apa-apa.
3. Mubah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah, murni hubungan sesama manusia. 4. Makruh. Jika dilakukan tidak apa-apa, tapi jika dihindari mendapatkan pahala. Dan 5. Haram. Jika dilakukan mendapatkan dosa, jika dihindari mendapatkan pahala. Oh, iya. Dan kelima, skala pertanggungjawaban tindakan ini yang asalnya spesifik agama Islam, kalau digabungkan dengan grafik tadi menjadi seperti ini bentuknya kurang lebih. Sekarang, kelima skala tindakan tersebut dapat dibagi menjadi 6 prioritas berdasarkan kombinasi antara hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia, sebagaimana yang digambarkan di situ, Bu. Nah, sampai sini mungkin Ibu bertanya-tanya, untuk apa coba saya buat dalam bentuk diagram seperti ini, sampai ada prioritas segala? Iya, buat apa? Ya, ini menunjukkan kecenderungan bagi manusia yang mengutamakan hubungan dengan Allah, baik yang membuat, yaitu kelompok 1, yang berada di bawah payung hukumnya, kelompok 2, ataupun yang menegakkan, alias kelompok 3. Mereka semua pasti akan lebih fokus ke kotak yang berada lebih di atas daripada di bawahnya, yang mengutamakan hubungan dengan Allah ya. Sebaliknya, mereka yang lebih mengutamakan hubungan sama manusia akan prioritas ke kotak yang di sebelah kanan dibandingkan dengan yang ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan kedua-duanya kalau peduli dengan hubungan Allah dan manusia akan mementingkan kotak yang sebelah kanan dan atas dibandingkan bawah dan kiri. Setidaknya begitulah dalam pemahaman vertikal horizontal ini, Bu. Oh, iya. Ngerti. Kamu mau menghubungkan sifat atau skala tindakan ini dengan diagram yang pertama tadi kan? Mengenai definisi umum dari hukum yang ada kelompok 1, 2, dan 3-nya. Iya, Bu. Jadi signifikansinya apa setelah kamu hubungkan? Signifikansinya? Iya. Ya, signifikansinya adalah bahwa 1. Hukum itu bisa dibagi berdasarkan bidang yang diatur dan berdasarkan skala tanggung jawabnya. Oke. Kalau ini udah jelas ya, Bu? Iya. Nah, 2. Kalau kita hubungkan definisi hukum secara umum tadi dengan pembagian hukum berdasarkan bidangnya, maka semakin banyak bidang yang diatur dalam sebuah hukum, maka semakin besar ukuran kotak warna hijau muda itu, Bu. Atau bisa juga dibilang kotak hijau muda itulah justru bidang dari hukum. Dan bidang dari hukum itu juga meliputi pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana berkenaan dengan hukum itu sendiri, Bu. Oke, dan hal ini penting karena kalau kita menilik sejarah dan akal sehat, ini adalah salah satu sumber konflik dan ketidakadilan yang paling banyak terjadi di dunia ini, Bu. Oh ya? Iya. Kok bisa? Karena semakin besar ruang lingkup dari sebuah hukum, semakin banyak bidang yang diatur, maka semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok 1 dan kelompok 3, Bu. Sebaliknya, kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok 2 justru menjadi semakin kecil. Oh, iya. Kamu lagi ngomongin perebutan 3 akal di antara manusia, toh. Makanya kelompok 1 dan kelompok 3 kamu letakkan di luar kotak hijau muda itu ya? Iya, Bu. Kalau kita tanya ke kelompok 1 dan 3, mengapa sih bidang hukumnya luas banget? Argumentasi apa yang mendorong kalian memiliki kekuasaan yang sangat besar? Sebagian dari mereka pasti akan menjawab, karena kelompok 2 itu bodoh dan gak tahu aturan, egois, seenak udel, atau bahkan biadab. Makanya perlu dibuat peraturan di segala bidang dan perlu dipaksa untuk mengatur mereka semua agar tertib dan teratur, agar seimbang, simetris, rata dan sesuai, agar masyarakatnya adil.
Nah, apa kata kelompok 2 jika dihadapkan pada penjelasan ini? Betul, secara teori memang begitu. Asalkan mereka yang di posisi 1 dan 3 merupakan manusia yang memiliki standar integritas dan moral yang paling tinggi. Asalkan kelompok 1 dan 3 tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Kalau syarat tersebut nggak terpenuhi, ya kelompok 1 dan 3 justru akan menjajah dan menindas kelompok 2 habis-habisan. Apalagi kita semua tahu sekarang bahwa setiap individu manusia itu memiliki nafsu di dalam dirinya. Jelas aja. Iya. Tapi Bu, di sisi lain, semakin kecil bidang dalam sebuah hukum itu, semakin kecil ruang lingkup peraturannya. Ketika segala macam hal itu nggak diatur, semakin seenak udah juga kelompok 2 manusianya dalam bertindak. Kekacauan emang bisa merajalela. Yang kuat cenderung akan menindas yang lemah, yang pintar akan menipu yang bodoh, dan seterusnya. Hal ini wajar, sebab manusia kelompok 2 juga memiliki nafsu dalam dirinya, sama aja. Singkatnya, memang selalu ada proses tarik-menarik dari dua sisi ekstrem ini, Bu, di sepanjang sejarah umat manusia. Oke, ngerti sekarang. Bagus, jelas sekali kamu memaparkannya. Terus, kalau definisi hukum tadi dihubungkan dengan skala tanggung jawab, signifikansinya apa? Oh, kalau ini kesimpulan nomor 3. Ketika hukum itu dibagi berdasarkan skala tanggung jawabnya, nah, pembagian yang ini sebenarnya juga menimbulkan pertentangan dan perbedaan, Bu. Serupa dengan yang tadi. Karena hal ini masih berhubungan dengan dinamika antara kelompok 1, pihak yang membuat, kelompok 2, pihak yang menjadi objek hukum, dan kelompok 3, pihak yang menegakkannya. Oh ya? Seperti apa contohnya? Misalnya, Bu, contoh yang paling gampang, manusia beragama Islam, misalnya, akan mengklaim bahwa hukum Islam atau syariat Islam merupakan hukum Allah. Atau kalau dalam diagram tadi, berarti kelompok 1-nya bukan sekedar manusia, melainkan yang maha pencipta sendiri. Bener nggak? Iya. Tetapi tentu saja, manusia dengan agama yang berbeda akan mengklaim hal yang sama, bahwa kitab suci mereka juga seperti itu. Padahal isi dari kedua kitab suci tersebut kan berbeda. Terjadilah pertentangan dari sini. Dan ada juga pihak lain yang meragukan klaim bahwa hukum tersebut buatan yang maha pencipta langsung, karena isinya memiliki banyak kelemahan. Misalnya, tidak mempertimbangkan banyak kemungkinan yang bisa terjadi, rancu, atau ketinggalan zaman, sehingga klaim tersebut dianggap hanya merupakan jalan pintas bagi kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memperbesar kekuasaan mereka dalam masyarakat. Terjadilah pertentangan dan konflik yang bersumber dari sini. Iya. Dengan kata lain, manusia dari kelompok 1 atau kelompok 3 dituduh memperalat nama Allah atau siapapun itu nama Tuhannya dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan mereka atas kelompok 2 dengan misalnya memperbanyak bidang hukum yang diatur. Iya, Bu. Itu contohnya. Terutama permasalahan-permasalahan yang dianggap sebagai murni urusan pribadi, bukan urusan masyarakat. Kan jadi bisa dicari-cari kesalahannya. Oke. Contoh lain. Ada sebagian manusia yang menekankan bahwa peraturan dalam kitab sucinya tersebut berlaku bagi semua umat manusia, tidak peduli keyakinannya apa. Atau kalau dalam diagram tadi, ini perkara siapakah yang termasuk kelompok 2-nya. Iya. Berarti manusia dengan keyakinan berbeda juga harus mengikuti peraturan dan standar tersebut dong, Bu. Kalau enggak, maka mereka semua berdosa dan harus mendapatkan konsekuensi tertentu. Terjadilah pertentangan dan konflik dari sini. Iya. Dan contoh lain lagi mengenai kelompok 3. Mengenai siapakah yang akan menegakkan hukumnya. Masing-masing hukum tentunya akan memiliki peraturan berbeda.
mengenai siapakah yang memiliki hak atau kewajiban untuk memaksa kelompok dua dalam mematuhi peraturannya, atau untuk mewujudkan konsekuensinya jika melanggar peraturan. Maka dari sini terjadilah pertentangan, karena pihak ketiga ini merupakan pihak yang paling berkuasa secara nyatanya nanti, de facto rulernya, jika memang kelompok satunya itu diklaim merupakan yang maha kuasa sendiri. Iya. Nah, itulah maksud saya dengan hubungan antara skala tanggung jawab dalam hukum dengan dinamika antara tiga kelompok yang terlibat dalam hukum tersebut, Bu. Oke, saya ngerti sekarang. Apalagi? Selanjutnya, mengenai hubungan antara bidang dan skala hukum dengan definisi adil atau keadilan. Oh iya, silakan dipaparkan. Jadi, ada beberapa konsep dasar paling utama mengenai keadilan dalam hubungannya dengan hukum, Bu. 1. Harmoni. Adil itu perkara kecocokan dengan keahlian masing-masing anggota masyarakat. 2. Ketetapan Tuhan. Adil itu adalah kalau ditetapkan oleh Tuhan. 3. Natural. Adil itu sesuai dengan rangkaian sebab akibat yang muncul secara alami di dunia ini. Kalau bisa terjadi, berarti itulah hukum yang berlaku, itulah keadilan. 4. Teori pemerataan. Adil itu jika setiap anggota masyarakat mendapatkan apapun itu sumber daya atau kebutuhan hidup, tanda kutip, sesuai kebutuhan masing-masing dan sesuai aturan yang berlaku. 5. Teori pembalasan. Adil itu perkara setiap anggota masyarakat perlu mendapatkan pembalasan atas perbuatannya. Ini pemahaman awam yang sudah saya sederhanakan dalam 1-2 kalimat, Bu. Harap maklum. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan saya adalah, masih ada nggak hubungannya dengan kesimpulan sebelumnya, konsep ini? Sangat berhubungan, Bu. Contoh. 1. Harmoni. Ini kan sebenarnya berurusan dengan siapakah yang berada di kelompok 1 dan 3. Mereka yang lebih pintar atau lebih ahli dan secara standar moral lebih tinggilah yang seharusnya mengisi posisi-posisi tersebut yang ikut mengatur masyarakatnya. Sedangkan mereka yang kurang dari itu sebaiknya tetap hanya menjadi kelompok 2, diatur aja, nurut aja. Atau gampangnya lagi, Bu, itu juga artinya masing-masing dari bidang hukum tersebut yang di diagram ini harus memiliki kelompok 1 dan atau kelompok 3 yang berbeda-beda yang sesuai dengan keahliannya. Oh, iya. Jelas sekarang. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya. Nomor 2, ketetapan Tuhan. Ini contohnya udah kita bahas tadi sebenarnya, Bu. Signifikansinya, jika sebuah hukum itu sudah tertera dalam kitab suci agama yang dijadikan acuan, udah ada ayatnya, maka tidak boleh lagi ada perdebatan mengenai hal ini. Ketentuan tersebut sudah pasti paling adil, titik. Sedangkan kalau belum tertera di kitab suci, nah ini bisa disesuaikan, bisa dibahas, dan dipertimbangkan. Gitu sih, Bu, contoh ekstrimnya. Oke. Hal ini kadang-kadang sinkron dan kadang-kadang bertentangan dengan tipe keadilan nomor 1 tadi, harmoni. Oh, apa contohnya? Kalau cocok, misalnya ada permasalahan yang spesifik berada di bidang teologi atau peribadatan. Masyarakat yang adil otomatis akan mencari informasi berkenaan dengan hal itu ke ahlinya dong. Para pemuka agama misalnya. Cocok kan? Iya sih. Nah, yang menjadi masalah adalah seiring dengan perkembangan zaman, muncul permasalahan baru yang belum tertulis dan dibahas sebelumnya dalam hukum agama tersebut. Misalnya kalau ada teknologi baru. Dalam kondisi ini, siapa dong
yang bisa dijadikan acuan untuk membuat aturan? Ahli dalam bidang teknologi baru ini ataukah pemuka agama tersebut? Bagaimana jika masing-masing merasa lebih berhak menjadi kelompok 1 dan kelompok 3-nya? Bagaimana jika sebagian kelompok 2 lebih condong ke ahli peribadatan dan sebagian lagi lebih condong ke ahli teknologi baru tersebut? Iya. Itu salah satu contohnya aja, Bu. Dan dari akar permasalahan ini aja, kalau diruntun lagi ke cabangnya bisa bervariasi lagi konfliknya. Oke, ngerti. Selanjutnya. 3. Natural. Kalau bisa terjadi, itulah hukumnya. Kalau nggak bisa terjadi, itu jugalah hukumnya. Jadi bukan masalah boleh atau nggak boleh, Bu, melainkan bisa atau nggak bisa terjadi secara nyata. Pemahaman ini menganggap tipe-tipe keadilan yang lain, yang 1, 2, 4, 5, hanya sebagai usaha manusia untuk menuliskan peraturan yang sebenarnya sudah tertulis secara nyata di alam semesta, Bu. Makanya namanya keadilan natural, alias keadilan alami. Oh, begitu rupanya. Apa artinya jika dihubungkan dengan konsep tadi? Kalau ini dihubungkan dengan konsep sebelumnya, lebih pada kenyataan seberapa kuatkah kelompok 3 bisa memaksa kelompok 2 untuk mengikuti peraturan tersebut. Atau kasarnya, kalaupun kelompok 1 bisa bikin hukum yang paling bagus sekalipun, paling adil dan merata, tetapi kalau kelompok 3-nya memble, nggak punya kekuatan real untuk bisa menegakkan hukum tersebut, percuma. Makanya dalam pemahaman ini, keadilan itu sejajar dengan kekuatan untuk memaksa sebuah peraturan untuk benar-benar dipatuhi. Itu maksudnya. Oke. Jadi ini intinya benar-benar perkara 3K itu ya. Siapa yang paling punya banyak, maka mereka yang mendikte segala sesuatu tentang hukumnya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Contoh keempat, teori pemerataan. Sebentar. Saya mau tanya, itu pengertiannya sesuai kebutuhan kok pakai tanda kutip? Oh, itu pakai tanda kutip karena sesuai kebutuhan di sini dapat diperdebatkan, Bu. Apakah yang butuh lebih banyak dikasih lebih banyak juga? Ataukah yang kontribusinya lebih banyak yang dikasih lebih banyak? Atau semuanya dapat sama persis, nggak peduli kondisinya? Panjang lagi perdebatannya. Iya. Singkatnya, kalau dihubungkan dengan konsep hukum tadi, ini signifikansinya lebih ke perkara kekayaan daripada kekuasaan. Kalau 3 contoh yang sebelumnya kan lebih condong perkara siapa yang pegang kekuasaan, Bu. Oh, kekuasaan dan kesaktian ya. Kalau misalnya manusianya memang punya kesaktian juga. Oh iya. Sebelumnya itu lebih ke perkara kekuasaan dan kesaktian daripada kekayaan. Kekuasaan dan kesaktian itu serupa di sini karena keduanya perkara kemampuan mewujudkan apa yang diinginkan alias kehendak menjadi kenyataan. Cuma kekuasaan itu sesuai peraturan alam semesta di awal, sedangkan kesaktian itu udah memodifikasi aturan tersebut atau bahkan jelas-jelas melanggar akibat akses yang bersumber dari keempat Muhammad. Iya, Bu. Jadi, keadilan di sini nggak begitu peduli juga siapa yang jadi kelompok 2 atau 3. Lebih kepada semua orang dapat kekayaan yang sesuai kebutuhan. Hal ini berarti kelompok 1-nya yang bikin peraturan harus adil banget dalam menulis hukumnya. Harus seimbang dalam mempertimbangkan kondisi kelompok 2-nya secara nyata. Nah, yang sesuai itu pembagiannya seperti apa? Itulah yang selalu diperdebatkan. Begitu rupanya. Oke, ngerti. Terakhir, nomor 5, teori pembalasan. Kalau ini dalam diagram tadi fokusnya ke konsekuensi dari mengikuti atau melanggar peraturannya, Bu. Harus efektif dan atau seimbang hukumannya, serta tujuannya untuk memaksimalkan kemaslahatan masyarakatnya secara keseluruhan.
atau mungkin yang sering kita baca di berita, salah satu aplikasi dari teori keadilan yang ini adalah efek jera, Bu. Ah, iya. Itu kan perkara pembalasan, Bu. Seseorang yang melanggar dihukum secara nyata supaya nggak mengulangi perbuatannya, dan yang lain jadi takut untuk ikut melanggar. Kalau yang lain takut melanggar, hal ini kan memaksimalkan kemaslahatan masyarakatnya secara keseluruhan. Jadi, singkatnya, teori ini nggak begitu peduli siapa yang jadi kelompok 1 dan 2, selama konsekuensinya yang menunggu efektif dan sesuai. Otomatis kelompok 3-nya juga harus tegas dan kuat lah, Bu. Oke, ngerti saya. Masih ada informasi lain lagi yang ingin kamu paparkan di sini? Masih ada, Bu. Tentang contoh-contoh ayat dalam Al-Quran dan posisinya dalam pembagian bidang hukum tadi, serta posisinya dalam skala tanggung jawab. Itu nggak usah deh, kepanjangan nanti. Oke, Bu. Kalau gitu, saya akan menyampaikan apa arti tersirat dari hukum keadilan di zaman kebenaran ini. Oke, siap mendengarkan. Pertama, mengenai definisi hukum. Berdasarkan pengertian kamu tadi, hukum itu adalah peraturan mengenai apa yang bisa dan tidak bisa terjadi, kan? Iya, Bu. Atau boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Berdasarkan definisi ini, kamu tahu nggak apa hukum tertua dari Yang Maha Pencipta? Hukum tertua? Iya, peraturan yang paling awal ada di alam semesta ini. Apa ya? Yang tertulis di 2 ayat berikut ini sebagai kalimat Tuhan atau kalimat Allah. Oh, ya alam semesta dan isinya ini ya, Bu? Iya, betul sekali. Hukum yang paling tua adalah bahwa di alam semesta ini ada ruang dan waktu. Masing-masing punya peraturan tersendiri. Apa yang bisa dan gak bisa terjadi. Bahwa di sini ada energi, ada materi. Masing-masing punya hukum sendiri. Bahwa ada galaksi, ada bintang, ada planet. Bahwa ada makhluk hidup. Bahwa ada kehidupan, ada kematian. Itu semua kan hukum Allah sebenarnya. Kalimat Allah. Iya juga ya. Jadi, kalau manusia melakukan penelitian mencari tahu apa yang akan terjadi dalam kasus A, kasus B, kasus C, dan seterusnya, itu sebenarnya kita sedang mempelajari batas-batas hukum Allah ya, Bu? Iya. Iya jelas lah, itu semua gak bakalan cukup ditulis. Meskipun menggunakan lautan sebagai tintanya sekalipun sesuai ayat tadi. Begitulah. Jadi, ketika Nur Muhammad itu dijadikan lewatan untuk menciptakan alam semesta ini di awal banget, dalam konteks ini, sebenarnya sama aja artinya mereka sedang membuat hukum yang berlaku di sini. Pertama-tama, mungkin cuma ada ruang doang dan diam. Terus dibikin ada materi, dibikin bergerak, dibikin berputar dalam siklus tertentu. Terus baru deh ditambahin makhluk hidup dalam berbagai macam bentuk dan fungsi, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Terus ditambahkan juga program kehidupan dan kematian. Iya ya. Nah, dalam kondisi senang banget begitu karena begitu banyak ilmu dan kenikmatan dalam penciptaan tersebut, Allah ternyata melarang kelima Nur Muhammad untuk memasukkan roh ke dalam alam semesta ini. Oh iya, nyambung juga ke cerita itu. Iya, nyambung. Dan dilanggar. Betul, dilanggar oleh 4 dari 5 lewatan Allah tersebut. Karena mereka nggak sabaran. Mereka udah coba-coba sendiri membuat sesuatu yang mirip dengan roh tersebut, sesuatu yang mirip dengan mereka, tetapi nggak pernah berhasil. Mereka nggak sabaran pengen tahu apa efeknya jika roh yang berasal dari alam rohani ini mulai dicampur-campur di alam semesta. Singkatnya, jadilah kita semua sekarang ini ya, Bu. Iya,
Singkatnya begitu. Pertanyaan saya sekarang adalah, kenyataan bahwa kita ini ada dalam kondisi seperti sekarang ini, campuran roh dari alam rohani dengan jasad makhluk hidup dari alam nyata, itu akibat keputusan yang diambil keempat Muhammad ataukah rencana Allah dari awal? Waduh, ini pertanyaannya abstrak banget, Bu. Berat. Iya, apa coba? Tebak aja dengan alasan yang bisa kamu kemukakan. Kalau saya ingat-ingat, sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini, di percakapan antara Jibril dengan Yang Maha Kuasa ini, Allah memang sejak awal berencana menciptakan makhluk campuran tersebut. Iya, pemimpin lebih tepatnya. Jadi bukan sekedar campuran, tapi fitrah harus mengendalikan nafsunya. Oh iya, tetapi berdasarkan obrolan kita di salah satu KRM, fitrah kita ketika dicampur-campur itu masih bayi semua levelnya. Seharusnya kalau mau dicampur tuh nunggu dewasa dulu di alam rohani. Iya. Kalau gitu jawaban saya, hal ini merupakan rencana Allah dari awal, Bu, meskipun detailnya sedikit berbeda. Hampir tepat. Oh, emang jawaban yang lebih tepat apa, Bu? Jawaban yang lebih tepat adalah kedua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jadi jawabannya adalah karena kehendak Allah sekaligus akibat pelanggaran yang dilakukan keempat Muhammad. Iya, betul. Saya bingung, Bu. Jadi begini, kehendak Allah itu sebenarnya selalu memiliki dua bagian, dua elemen, atau dua sifat utama. Oke, apa, Bu? Yaitu bagian yang diam alias statis dan bagian yang bergerak alias dinamis. Kehendak Allah itu ada bagian yang statis dan ada bagian yang dinamis. Iya, pasti ada dua-duanya. Kalau dilihat dari perspektif kita ya sebagai manusia. Apa maksudnya itu, Bu? Gimana ngejelasinnya ya? Yang gampang aja, Bu. Saya udah mulai pusing nih. Oke. Ketika kamu berkata insya Allah alias jika Allah berkehendak, itu apa sih artinya? Oh, maksud Ibu kalau saya bilang besok akan datang tepat waktu insya Allah, atau besok pasti akan saya bayar insya Allah. Iya. Oh, itu sih berarti besok saya bakalan telat pasti dan gak akan bayar. Serius ini? Serius ya. Oke. Itu kalau saya nggak salah pahami, lebih kepada etiket aja atau adab dalam agama Islam. Sebuah pernyataan bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi di alam semesta ini yang bukan atas kehendak Allah. Iya, itu maksud saya. Tetapi seiring dengan waktu udah berubah menjadi klise, Bu, atau bahkan eufemisme, negatif konotasinya. Justru seringnya jadi alasan untuk memberikan ketidakpastian atau keraguan, alibi jika ternyata mengingkari janji. Ya begitulah. Itu justru poin yang ingin saya sampaikan. Bagian dari kehendak Allah yang statis, yang diam, itu adalah kenyataan bahwa apapun itu kehendaknya, pasti akan terjadi, cepat atau lambat, titik. Nah, kehendak Allah yang dinamis, yang bergerak, itu adalah bahwa bagaimana tepatnya kehendak Allah itu akan terjadi, bagaimana akan mewujud, kapan, di mana, lewat siapa, dan dalam bentuk apa, bisa bermacam-macam. Kita sebagai manusia, itu kebanyakan hanya memahami bagian dari kehendak Allah yang dinamis aja, yang berupa perubahan dalam waktu singkat aja, relatif sempit dimensinya, tapi sering gak paham atau lupa bagian dari kehendaknya yang statis, yang menembus ruang dan waktu. Hmm. Kenapa? Saya sedang berusaha memahaminya, Bu.
Ya, silakan dicerna dulu. Jadi, kenyataan bahwa manusia dalam kondisi sekarang ini, campuran roh dan jasad ini merupakan kehendak Allah yang statis, yang udah pasti terjadi. Sedangkan kenyataan bahwa terjadinya justru akibat keempat Muhammad melanggar perintahnya, bukannya mematuhi, merupakan bagian dari kehendak Allah yang dinamis. Iya. Oke. Tapi apa signifikansinya, Bu? Apa hubungannya dengan pembahasan kita mengenai hukum keadilan ini? Hubungannya adalah dengan keadilan Allah. Dengan keadilan Allah? Iya. Kita sebagai manusia memang wajar sangat sulit dalam memahami apa itu keadilan dari Zat yang Maha Pencipta, terutama bagian dari kehendaknya yang statis. Mengapa? Pertama, karena kita memang makhluk yang dinamis, selalu berubah seiring dengan waktu. Kedua, karena kita memang hidup di alam semesta. Kita memang sedang berada di alam yang dinamis, alam yang semua komponennya bergerak dari yang paling besar hingga yang paling kecil, dari galaksi hingga atom. Dan ketiga, karena kita selalu menggunakan rentang waktu dan perspektif dimensi yang terlalu sempit. Contohnya, Arli, kamu dalam kehidupanmu pasti pernah dong minimal sekali atau 2 kali merasa bahwa Allah itu tidak adil. Mengapa? Kok orang lain bisa lebih pintar atau lebih beruntung atau lebih kaya? Padahal kamu bekerja lebih keras. Padahal kamu beribadah lebih rajin. Mengapa? Kok orang jahat malah sukses? Sementara orang yang baik malah gagal terus, malah ditindas. Kok Allah nggak adil sih? Oh, iya Bu, sering. Nah, itu karena kamu menggunakan rentang waktu dan dimensi perspektif yang terlalu sempit. Keadilan Allah itu, kalau mau lihat benar-benar simetris, benar-benar seimbang, benar-benar rata dan sesuai, harus kamu ukur dari pertama kali alam semesta diciptakan hingga nantinya alam semesta hancur. Harus kamu ukur dari seluruh perspektif yang ada. Harus meliputi 7 lapisan manusia. Harus 3 dimensi. Nggak bisa pakai referensi cuma beberapa tahun kehidupanmu dan pengalamanmu secara pribadi doang lah. Oh, begitu. Iya ya. Ketika bicara pengertian dari adil, yaitu seimbang, sesuai rata atau simetris, hal ini udah otomatis dibatasi oleh perspektif dimensi dan waktu sempit yang individu manusia miliki ya. Misalnya pengalaman manusia dalam kehidupannya masing-masing. Betul sekali. Dan kalau kita hubungkan hal ini dengan diagrammu yang tadi. Yang mana, Bu? Yang pertama, yang definisi awal dari hukum. Oh, yang ini, Bu. Iya. Kamu tadi bilang bahwa jika kita bicara perkara adil, itu berarti setiap komponen dalam definisi ini harus adil, harus seimbang, sesuai, rata atau simetris. Bener nggak? Iya, Bu. Dan adil tersebut harus menyesuaikan dengan kenyataan real, kondisi sesungguhnya dari kelompok 2. Betul. Nah, kenyataan ini kan sama aja dengan surat Al-Baqarah 30 tadi. Keadilan Allah di sini adalah bahwa untuk menciptakan pemimpin bagi alam semesta, yaitu makhluk yang terdiri dari 2 dunia, roh dan jasad tersebut, dan bagian rohnya mampu menjadi pemimpin bagi bagian jasadnya, kenyataannya adalah tujuan tersebut nggak bisa langsung terwujud, berhasil, langsung jadi. Nggak bisa Nur Muhammad itu langsung mengerti kehendaknya, lalu langsung mematuhi perintahnya. Kenyataannya adalah mereka harus berbuat kesalahan terlebih dahulu,
harus menerima konsekuensi perbuatannya terlebih dahulu, harus menambah pengetahuan mereka terlebih dahulu, harus berusaha menebus kesalahan mereka dulu, harus mengaku salah dulu, harus mengaku tidak mampu dulu, baru bisa mulai berjalan maju. Ini kan sesuai dengan pengertian kamu tadi, bahwa kehendak yang adil itu harus diwujudkan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Inilah juga yang dimaksud dalam kalimat itu. Allah itu tahu apa yang Jibril tidak ketahui. Iya juga ya. Oke Bu, saya ngerti sekarang maksudnya kehendak Allah itu statis sekaligus dinamis. Bagus. Pokoknya, hal yang perlu kamu selalu ingat mengenai perkara adil ini adalah bahwa keadilan di hadapan Allah itu gak sama dengan keadilan di hadapan sesama manusia. Jangankan di hadapan manusia, di hadapan kelima Nur Muhammad pun juga masih jauh beda dengan di hadapan Allah. Karena memang level perspektifnya beda jauh. Oke Bu, akan selalu saya camkan hal ini. Ya, dan satu lagi. Pemahaman mengenai kehendak statis dinamis ini juga lah alasannya mengapa kualitas seorang manusia di hadapan Allah itu, keimanan seorang manusia itu diukur berdasarkan kebersihan hatinya, seberapa besar fitrahnya mengendalikan nafsunya dan jasmaninya. Oh iya, karena dalam konteks ini roh itu sebagai elemen statis, sementara jasmani sebagai elemen dinamisnya ya Bu? Iya, begitulah. Kedudukan manusia relatif statis karena memang hanya diukur seberapa besar fitrahnya mampu mengalahkan nafsunya. Sementara kedudukan tersebut dinamis karena wujud perbuatan dan pikiran dalam kehidupan sehari-hari dari kemenangan atau kekalahan atas nafsu tersebut bisa bermacam-macam. Iya ya. Makanya selalu ingatlah bahwa di hadapan Allah, seorang manusia itu akan bertanggung jawab alias akan diadili berdasarkan hal-hal yang berada di rentang kodrat irodatnya masing-masing. Maksud Ibu adalah manusia itu di hadapan Allah hanya akan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bisa dikontrolnya, yang diketahuinya, gitu kan maksudnya? Kalau di luar itu ya nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Betul sekali. Itu semua ada catatannya. Hal-hal yang termasuk kodrat individu manusia mana, dan hal-hal yang termasuk irodatnya mana. Kita harus selalu sadar dan mencari tahu di manakah batas-batas tersebut ya Bu. Betul sekali. Nafsu rasa suci itu kalau sifatnya mengarah ke dalam, akan mendorong manusia untuk menyiksa dirinya sendiri setelah melakukan kesalahan. Meskipun itu sebenarnya sudah berada di luar kemampuannya. Gak mungkin juga sebenarnya dia mencegahnya. Oh, hal semacam ini akibat nafsu rasa suci juga ya Bu? Iya. Akibat tidak sadar akan kodratnya yang lupa, salah, dan kurang. Sebaliknya, nafsu rasa suci kalau mengarah keluar akan mendorong manusia untuk selalu menuntut kesempurnaan dari orang lain atau bahkan dari dunia, dari segala macam hal yang di luar dirinya deh pokoknya. Tidak sadar bahwa setiap individu memiliki kodrat kurang, salah, dan lupa tadi, termasuk dirinya sendiri. Dan sebenarnya dirinya sendiri juga belum tentu mampu jika punya rentang kodrat irodat yang sama dengan orang yang dituntutnya tersebut untuk menjadi sempurna. Iya. Nafsu itu sendiri bisa dibilang sifatnya statis sekaligus dinamis juga ya Bu. Statis karena memang cuma ada 3 jenisnya, dinamis karena wujudnya dalam bentuk pikiran dan tindakan juga beda-beda, tergantung rentang kodrat irodat manusianya juga. Betul sekali. Makanya kita semua harus waspada sekali terhadap sifat Dajjal. Tahu mana yang benar dan salah, tetapi pura-pura tidak tahu. Dan juga sifat ahli kitab,
alias kebutaan hati. Karena kedua hal ini, sifat ini juga termasuk yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, bukan yang termasuk di luar kemampuan. Pusing juga ya, Bu. Begitulah. Makanya tanpa bantuan malaikat muqarrabin, lumah, dan syariat, nggak bakalan bisa manusia mencapai angka 7,5. Iya, Bu. Selanjutnya, mengenai bidang hukum dan skala tanggung jawab yang kamu definisikan tadi. Iya, Bu. Pada titik ini, kamu tahu dong kesalahannya di mana? Oh iya, Bu. Pertama, perkara vertikal horizontal. Struktur yang benar itu adalah sejajar tetapi tidak bersentuhan. Tepat sekali. Jadi, diagram yang sebelumnya seperti ini perlu diubah menjadi seperti ini. Perbedaannya adalah bahwa dalam setiap tindakan manusia, tidak peduli apapun itu, selalu ada komponen hubungan dengan Allah sekaligus komponen hubungan sama manusianya. Dan diagram yang satu lagi juga sama. Perlu diubah menjadi seperti ini, kurang lebih. Iya, kurang lebih begitu. Tapi sekarang saya bingung, Bu. Prioritasnya jadi gimana ya? Prioritasnya adalah dihubungan dengan Allah. Niat karena Allah bermodalkan sadar, tabah, dan sabar. Kalau nggak bisa melaksanakan poin ini dengan kemurnian niat minimal 7,5, jangan harap perbuatannya bisa diterima di sisi Allah. Oh iya. Kita udah berulang kali bahas ini ya, Bu ya? Iya. Oh, kalau urutan dari atas ke bawahnya juga sama seperti itu, Bu. Maksudnya? Kalau dalam diagram ini kan asumsinya kotak yang berada di atas itu lebih berat bobotnya dari yang di bawah. Jadi perbuatan wajib misalnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada mustahab. Kalau itu ditentukan tentang kodrat irodat individu manusianya lah. Kan meskipun melakukan tindakan yang sama persis, tantangannya atau tingkat kesulitannya kan belum tentu juga sama persis. Misalnya puasa. Bagi mereka yang kerjanya setiap hari di bawah AC atau dalam lingkungan yang relatif aman dan damai, kan nggak bisa disamakan dengan mereka yang selalu berada di bawah sinar matahari atau dalam kondisi perang dan tidak aman. Oh iya ya. Dan satu lagi, bobot tersebut juga ditentukan seberapa besar individu manusianya itu sadar, tabah, dan sabar akan manfaat atau mudarat dari perbuatan tersebut. Jadi, kalau melakukan perbuatan manfaat tapi dia sendiri nggak begitu sadar apa manfaatnya, cuma ikut-ikutan misalnya, ya bakalan lebih kecil lah bobotnya dibandingkan mereka yang sudah paham semua pro dan kontranya. Ini termasuk rel sebelah kanan sebenarnya. Oh iya, bener juga. Jadi urutannya nggak seperti ini ya? Enggak. Mungkin lebih seperti ini ya, Bu. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Dan hal ini berlaku juga dengan berbagai macam bidang yang kamu definisikan tadi ya. Apa aja itu? Ini Bu, gambarnya. Iya. Semua bidang hukum ini dan bidang-bidang yang lain yang belum termasuk di sini sama aja. Bobotnya ditentukan rentang kodrat irodat manusianya, serta kesadaran, ketabahan, dan kesabaran berkenaan dengan manfaat dan mudarat masing-masing perbuatan tersebut. Iya Bu, ngerti saya. Kalau perkara ini udah berulang kali kita bahas sebelumnya. Bagus. Selanjutnya, mengenai perebutan 3K sebagai efek dari berbagai macam definisi hukum dan keadilan tadi. Gimana jadinya kalau dilihat dengan menggunakan kacamata ilmu kebenaran? Iya, Bu. Pertama, kamu masih ingat kan kalau kedudukan manusia di hadapan Allah itu
Rumus sederhananya adalah irodat bersih dikurangi kodrat. Iya, irodat bersih itu perbuatan bermanfaat yang didominasi pengaruh fitrah daripada nafsu, minimal 7,5. Betul. Nah, berarti ketika ada dinamika perubahan jumlah kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok 1, 2, dan 3, hal itu berarti angka rentang kodrat dan irodat mereka berubah semua. Perbuatan-perbuatan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah otomatis bergeser di antara individu di dalam kelompok-kelompok tersebut. Oh iya ya. Ketika kelompok 1 punya 3 angka penuh misalnya, maka angka kodratnya tinggi banget. Kalau mereka nggak menghasilkan irodat bersih yang jauh lebih besar lagi, maka hasil perhitungannya bisa negatif ya Bu. Bisa-bisa hanya menumpuk pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi nggak ada ibadahnya yang diterima. Begitu juga dengan kelompok 3. Tepat sekali. Begitu juga sebaliknya. Jika 3 angka kelompok 1 dan 3-nya relatif kecil, alias kelompok 2-nya relatif lebih independen, maka hal-hal yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di kelompok 2 ini juga bakalan lebih banyak. Mereka akan dituntut untuk menghasilkan irodat bersih yang lebih tinggi juga jika dibandingkan dengan kelompok 2 di zaman atau tempat lain yang ditindas oleh kelompok 1 dan 3 misalnya. Iya ya, betul juga. Ini prinsip dasarnya. Dalam kondisi real tentu lebih rumit lagi detailnya. Dan jangan lupa juga bahwa nilai di hadapan Allah itu sendiri-sendiri. Jadi, gak ada namanya kelompok 2 udah pasti benar semua di hadapan Allah. Atau sebaliknya, kelompok 1 dan 3 udah pasti salah semua, alias dipukul rata. Tindakan individu manusia akan dinilai sendiri-sendiri di hadapan Allah sesuai rentang kodrat irodatnya masing-masing. Iya ya. Jadi kalaupun saya terlibat dalam gerakan melawan penindasan misalnya, bukan berarti nilai saya di hadapan Allah setara begitu aja dengan orang-orang yang sepaham ya. Karena rentang kodrat irodat kita masing-masing juga beda pasti. Begitulah. Makanya jangan sampai tertipu nafsu sehingga langsung merasa bahwa diri ini gak bisa melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang kita lawan. Bisa, pasti bisa. Pasti kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Justru kalau kita gak menyadari kenyataan ini, kemungkinan ini, kita akan dengan mudah tertipu nafsu sehingga berpotensi menjadi sosok yang lebih jahat malah di masa depan. Iya Bu. Ini dalam berbagai macam tema cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, udah tertulis banyak Bu. Ketika pahlawan di masa lalu justru menjadi penjahat yang lebih parah di masa depan. Rupanya karena keadilan yang mereka pegang udah terbiaskan nafsu, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji ya Bu. Tepat sekali. Selanjutnya, mengenai hukum Allah yang ada di dalam pemahaman manusia beragama A versus keyakinan B versus pemahaman manusia yang relatif tidak beragama. Itu kan maksud kamu sebenarnya? Iya Bu. Yang kemudian melahirkan perdebatan mengenai ruang lingkup dari hukum itu sendiri. Siapa yang harus jadi kelompok 2 bagi masing-masing hukum tersebut, serta hukum yang mana yang berada di atas dan yang di bawah. Oke. Pertama, mengenai definisi hukum Allah itu sendiri alias kehendaknya. Kamu kan sekarang udah tahu bahwa ada yang relatif statis bentuknya dan ada yang sangat dinamis. Iya Bu. Dan ternyata segala peraturan yang kita kenal dengan hukum fisika, hukum kimia dan semacamnya itu, semua juga hukum Allah. Ketetapan Allah yang justru jauh lebih tua umurnya dibandingkan yang lain. Betul sekali. Kalau dimasukkan dalam pengelompokan statis dan dinamis,
hukum yang ini termasuk yang relatif statis. Bener nggak? Iya, Bu. Nggak sering berubahnya atau bahkan nggak pernah berubah malah. Betul. Itu saya juga nggak tahu detailnya. Nah, sekarang saya mau tanya, pasangan dinamis dari hukum yang statis ini apa? Pasangannya. Iya, pasangannya. Kan kehendak Allah selalu ada yang statis dan dinamis sekaligus. Kalau hukum alam semesta itu adalah wujud kehendak statisnya, maka pasangannya seharusnya ada juga dong yang dinamis. Oh iya ya. Apa ya? Wujud dinamis dari hukum tersebut adalah makhluk-makhluk ciptaannya dan seluruh perilaku dan sifat mereka, kelima Nur Muhammad, para nabi dan rasul, seluruh umat manusia, dari zaman kapanpun, itu semua adalah bagian dinamis dari hukum Allah yang statis tersebut. Hah? Kok bisa, Bu? Bisalah. Coba pikirkan, alam semesta ini diciptakan Allah menggunakan lewatan kelima Nur Muhammad. Mereka berlima, dengan keterbatasannya masing-masing, mampu melakukan modifikasi atas hukum statis tersebut. Nah, hal yang serupa kan juga berlaku bagi manusia. Contoh paling gampang, tanah. Kalau nggak ada manusia pun, tanah akan berubah-ubah wujudnya, tergantung hukum statis Allah itu, terutama yang berkenaan dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya, pertama-tama wujudnya adalah lava di gunung, kemudian gunungnya meletus, terlempar keluar kena laut, mendingin, jadilah berbagai macam tanah dan batuan yang kita tahu sekarang. Nah, di tengah-tengah siklus tersebut, dimasukkanlah elemen bernama manusia. Apa akibatnya? Akibatnya, tanah tersebut kemudian bisa jadi lebih dari sekedar tanah ataupun batu, bisa jadi rumah, bisa jadi alat-alat berbagai macam setelah diolah, bahkan bisa jadi chip yang bisa berpikir dan berbicara, bisa jadi komputer. Bener nggak? Iya sih. Nah, kenyataan bahwa dari tanah bisa jadi komputer itu masih berada dalam hukum statis Allah sejak alam semesta ini diciptakan. Masih sesuai rumus awalnya. Tapi, kalau nggak ada manusia yang memiliki kebutuhan yang bermacam-macam, yang selalu ingin berinovasi dan mencari tahu batas-batas hukum Allah tersebut, ya nggak bakalan terwujud juga teknologi bernama komputer tersebut. Makanya saya bilang bahwa makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memiliki kehendak sendiri merupakan pasangan dinamis dari hukum statis tersebut. Iya juga ya. Tapi apa hubungannya dengan konflik antara manusia yang memiliki keyakinan dan pemikiran yang beda-beda itu, Bu? Ya, manusia yang berbeda-beda tersebut harus sadar sekarang bahwa susunan hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia yang benar adalah sejajar tapi nggak bersentuhan. Setiap perbuatan manusia, nggak peduli yang dilakukan berdasarkan kitab suci ataupun yang dilakukan berdasarkan pemikiran bebas individu manusia, dua-duanya masih berada di dalam batas kehendak Allah juga. Itu semua adalah pasangan dinamis dari hukum statis Allah akan alam semesta ini. Makanya, setiap pihak jangan sampai dikendalikan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji, sehingga merasa pedoman mereka masing-masing tersebut, termasuk definisi hukum dan keadilan mereka tadi, merupakan satu-satunya jawaban yang paling benar dalam setiap situasi dari zaman ke zaman. Ketahuilah bahwa berbagai macam definisi hukum dan keadilan tersebut ada benarnya sekaligus ada salahnya, tergantung mau diterapkan dalam kondisi seperti apa. Iya sih. Secara intuitif ketika saya membaca masing-masing definisinya,
memang terpikirkan bahwa masing-masing argumentasi tersebut memang ada benarnya dalam situasi yang berbeda-beda. Begitulah. Pendekatan yang kamu lakukan barusan dalam menganalisis akar permasalahan tentang hukum dan keadilan ini bagus, singkat dan to the point. Tapi masih fokus ke objek, belum kembali ke subjek. Oh ya? Iya. Kalau gitu metode kembali ke subjeknya contohnya gimana, Bu? Contohnya, coba tampilkan gambar definisi hukum yang di awal tadi. Oke, Bu. Ini ibarat kondisi dalam masyarakat kan ya. Ada yang jadi pemimpin, ada yang dipimpin, ada yang memegang kemudi, dan ada yang hanya menjadi penumpang. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, ketahuilah bahwa kita sebagai kehendak dinamis yang maha kuasa di alam semesta ini juga memiliki komposisi yang serupa seperti ini di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Oh iya. Kelompok 1, 2, dan 3 di sini kan bisa diisi oleh 7 lapisan dalam diri manusia ya. Bisa fitrah dengan kasih sayangnya, atau nafsu dengan rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji ya. Iya, betul sekali. Jadi, kamu harus sadar selalu bahwa di dalam setiap perdebatan dan argumentasi mengenai hukum dan keadilan tadi, yang berbeda-beda tadi, ada peperangan juga di dalam individu manusianya, yaitu perebutan kekuasaan antara fitrah dengan nafsu untuk memegang kelompok 1 dan 3. Sementara kelompok 2 di sini adalah lapisan rasa, akal, pikir, dan raga manusianya. Iya ya. Ternyata masih nyambung juga, Bu. Saya nggak nyangka. Begitulah. Nah, kamu sekarang udah tahu bahwa hukum Allah itu bukan cuma yang ada di kitab suci agama tertentu aja. Bukan cuma yang muncul di masa lalu aja. Bener nggak? Iya, Bu. Hukum-hukum yang dikenal dalam sains yang berlaku di alam semesta ini adalah salah satu contoh kehendak statis Allah. Kemudian, umat manusia sendiri juga bagian dinamis dari kehendak statis Allah tersebut. Dengan kata lain, hasil pemikiran manusia mengenai definisi hukum yang bermacam-macam itu pun sebenarnya termasuk hukum Allah juga. Kalau begini, kenyataannya berarti perdebatan mengenai siapa yang paling benar itu sudah dikaburkan oleh pengaruh nafsu masing-masing pihak, sehingga tidak mampu bertemu di titik tengah atau menyelesaikan permasalahan hingga tuntas secara jasmani dan juga secara rohani. Tepat sekali, pintar. Yang jadi permasalahan sebenarnya adalah karena di dalam individu manusia itu juga ada peperangan, ada perebutan kekuasaan dalam hati yang pemenangnya akan menyetir arah lapisan rasa, akal, pikir, dan raga manusianya. Kalau nafsu yang menang, maka sifat dajjal dan ahli kitab manusianya akan mewujud dalam tindakan nyata. Akibatnya, tidak peduli peraturan atau hukum didesain secanggih apapun, seadil apapun, pasti ada aja cara bagi manusia untuk membelokkannya, untuk mencari celahnya, atau membatasinya dan mengklaimnya demi memenuhi dorongan nafsunya. Iya, Bu. Sebaliknya, jika yang menang adalah fitrahnya, maka manusianya akan selalu berusaha bersikap adil dalam setiap perbuatannya. Hal ini termasuk mempertimbangkan juga apa efek perbuatannya kepada orang lain, sehingga tanpa perlu dilarang pun, diancam atau ditakut-takuti pun, mereka akan mampu mengatur perbuatannya sendiri, sehingga tidak menindas orang lain misalnya. Iya ya. Diagram dan berbagai argumentasi yang kamu tampilkan tadi bagus, karena sudah mempertimbangkan dualisme kecenderungan manusia antara fitrah dan nafsu. Ada prasangka baik dan buruk sekaligus di dalamnya.
Tapi kelupaan satu poin yang paling penting kalau kita menggunakan kacamata ilmu kebenaran. Oh, apa Bu? Bahwa segala permasalahan itu muncul dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat, dalam rangka mengambil hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur manusia gunakan. Semua permasalahan tersebut muncul agar manusia belajar untuk bisa mengalahkan kecenderungan nafsunya, untuk bisa menjadi pemimpin di alam semesta ini. Iya sih. Saya udah paham mengenai hal ini, tapi kalau diterapkan dalam argumentasi tadi, gimana perbedaannya, Bu? Contoh, misalnya kamu jadi kelompok 1 atau 3 yang sedang memperbesar 3K kamu agar bisa mengatur masyarakat atau kelompok 2, supaya kita semua bisa benar-benar makmur dan sama-sama sejahtera. Mulia kan tujuan kamu kalau begini? Baik kan? Terpuji kan? Oh iya Bu, tujuan mulia yang saya yakin banyak sekali orang yang punya. Betul. Tapi, sadarkah kamu bahwa ada kemungkinan masyarakatnya sengaja didorong untuk menjadi tidak sejahtera, menjadi miskin, agar utang mereka kepada Yang Maha Kuasa minimal totalnya? Waduh. Oh iya, ada kemungkinan itu juga ya. Iya. Sadarkah kamu bahwa mereka dibuat memiliki banyak permasalahan, itu juga agar lebih mudah bersyukur justru terhadap hal-hal kecil yang seringkali disia-siakan kalau mereka makmur dan kaya. Iya ya. Dan kesadaran ini penting. Mengapa? Karena kalau kamu sadar bahwa semua itu memiliki maksud dan tujuan tersembunyi, dan bahwa maksud dan tujuan tersembunyi tersebut bukan cuma sekedar jasmani aja, melainkan juga urusan rohani, yang sebenarnya justru lebih penting kalau bicara jangka panjang, otomatis kamu dalam menyelesaikan permasalahan bukan sekedar memberikan uang atau membuat masyarakatnya sejahtera aja, melainkan terlebih dahulu membangun fondasi rohani dalam berbagai macam bentuk untuk mendorong anggota masyarakatmu dapat menang terlebih dahulu melawan nafsu mereka masing-masing. Jadi, urusan rohani akan diutamakan daripada sekadar urusan jasmani aja. Kalau kamu sadar maksud dan tujuan Allah tersebut, otomatis kamu tidak akan terburu-buru dalam membangun masyarakat, tidak akan terpengaruh dengan pujian ataupun cercaan dari sesama yang bersumber dari nafsu. Tidak akan merasa spesial atau superior meskipun kamu diberikan kepintaran yang berada di atas rata-rata masyarakatnya. Dan kamu juga sadar bahwa di ujung semua usahamu tersebut, yang terutama di hadapan Allah adalah kemurnian niatmu dalam setiap langkah yang kamu lakukan, bukan pujian dan junjungan dari orang-orang yang kamu tolong. Dan masih banyak lagi contohnya, tergantung kasusnya gimana. Iya Bu, saya udah mulai kebayang beberapa skenario dengan mempertimbangkan info barusan. Oh iya, baguslah. Apa contohnya yang kamu udah kepikiran? Contohnya, mengenai adil dalam masyarakat itu harus menyesuaikan dengan kondisi real dari kelompok duanya. Kondisi real di sini seharusnya bukan cuma kondisi secara jasmani ya, tapi juga harus mempertimbangkan kondisi rohaninya. Misalnya, rata-rata level keimanan manusianya, kalau masih rendah mungkin emang perlu banyak diatur, diancam, atau ditakut-takutin. Tapi kalau udah relatif tinggi, mungkin perlu dikurangi justru pengawasannya biar masing-masing berpikir dan bertanggung jawab akan perbuatannya sendiri.
Yang penting hukumannya jelas dan mudah dipahami aja. Mengapa? Karena sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah itu, alias rel kanan itu emang gak bisa dipaksakan. Kita sama manusia cuma bisa mendorong di rel sebelah kiri aja, dan jika kita terlalu banyak mengatur, terutama terhadap masyarakat yang relatif dewasa, bisa jadi justru menghambat pertumbuhan mereka dalam melaksanakan sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allahnya sendiri-sendiri. Malah mendorong mereka untuk mengutamakan pujian dan validasi dari sesama manusia, misalnya dalam melakukan perbuatan bermanfaat. Tepat sekali. Bisa seperti itu contohnya. Bagus. Selanjutnya, pemikiran semacam itu tadi yang baik tapi sebenarnya belum benar. Yang mana, Bu? Yang ngumpulin 3K sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Oh, itu. Kenapa, Bu? Itu merupakan contoh pola pikir zaman kebaikan, yaitu 3K sebagai tujuan hidup, sementara ibadah kepada Allah hanya sebagai cara cepat untuk mencapainya. Iya ya. Ketika manusia berpikiran bahwa punya banyak 3K itu pasti bisa menyelesaikan segala permasalahan, sangat mudah bagi nafsu untuk membelokkannya, sehingga 3K tersebut menjadi tujuan hidup manusianya justru. Meskipun secara sekilas tujuan awalnya mulia demi kemaslahatan masyarakat, tapi pada kenyataannya seiring dengan waktu, pasti udah berubah dan seringkali mungkin orangnya juga nggak sadar akan hal itu. Tepat sekali. Niat karena manusia semacam ini nggak akan bisa membuka pintu berkah. Meskipun manusianya udah mengumpulkan 3K melimpah dan berkuasa penuh, pasti akan muncul permasalahan baru terus-menerus. Pasti. Mengapa? Ya karena permasalahan tersebut merupakan bagian dari kehendak Allah agar manusia menjadi pemimpin bagi alam semesta ini yang di surat Al-Baqarah 30 tadi. Oh iya, karena sejak awal Allah sudah menetapkan akan menciptakan pemimpin di alam semesta ini, alias bahwa manusianya itu harus fitrahnya yang menang sebagai kehendak statis, otomatis entah bagaimana caranya akan muncul segala kejadian yang mendorong manusia ke arah situ ya, kehendak dinamisnya. Termasuk yang mewujud lewat kodrat kurang, salah, dan lupa manusia itu sendiri ataupun masyarakatnya. Betul sekali. Kalau setelah dibuat makmur ternyata masyarakatnya justru miskin bersyukur, ya pasti bakal muncul bencana yang mendorong supaya manusianya mau bersyukur. Contoh gampangnya ya yang sekarang sedang kita alami, wabah COVID-19 ini. Iya ya. Wabah COVID-19 ini merupakan salah satu tanda perubahan dari zaman kebaikan dan keburukan menjadi zaman kebenaran. Apa itu zaman kebenaran? 1. Suatu zaman di mana seluruh penghuninya di alam semesta ini, baik di alam nyata maupun fana, akan dididik untuk mengutamakan hubungan dengan Allah daripada hubungan sama manusia, lebih mengutamakan rel sebelah kanan daripada kiri. Dan proses ini dikelola dan dipimpin oleh Rasul Malaikat, yaitu Malaikat Muqarrabin, yang merupakan bagian dari kehendak dinamis Allah juga. Jika umat manusia itu sumbernya dari keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, maka ini sumbernya Nur alias Jibril. 2. Malaikat Muqarrabin Lumah dan Syariat bertugas mendidik di alam nyata, sementara Malaikat Muqarrabin Yasin dan Nurani di alam fana. 3. Hukum dan keadilan yang akan diterapkan adalah hukum keadilan standar yang maha kuasa, yang dari tadi udah kita omongin itu. Iya Bu. Kalau nomor 1 dan 2 udah sangat jelas banget bagi saya karena berulang kali kita bahas di episode-episode sebelumnya.
Tapi kalau nomor 3 ini wujud nyatanya gimana ya? Apakah setiap manusia tiba-tiba cepat gitu datang hukuman atas perbuatannya? Apa perbedaannya dengan biasanya? Ya, pertanyaan yang bagus. Kamu masih ingat kan perumpamaan sebuah peradaban ibarat manusia berjalan di atas tali? Ketika arah peradaban itu terlalu miring ke kiri atau ke kanan atau salah arah, maka akan muncul kejadian entah apa wujudnya yang mengarahkan agar manusia kembali lurus. Oh iya Bu, ini merupakan perspektif yang udah pernah kita bahas sebelumnya justru dari pembahasan kita yang barusan. Iya. Nah, selama ini di zaman kebaikan, termasuk waktu hidup generasi saya, generasi kamu, termasuk waktu selama pengadilan rohani, dan termasuk juga waktu sebelumnya, sebenarnya udah banyak sekali kejadian semacam itu. Bencana besar-besaran yang merupakan wujud dinamis dari kehendak Allah agar manusia menjadi pemimpin di alam semesta. Oh ya? Iya, sering sekali sebenarnya terjadi. Cuman ya itu, ada pihak-pihak tertentu memang yang selalu menjaga umat manusia agar tanda kutip terlindungi dari wujud maha sayang Allah tersebut. Oh, maksud ibu adalah keempat Muhammad dan para malaikat tanda kutip dan silumannya kan? Betul. Ibarat tokoh-tokoh pahlawan di film yang selalu berusaha menyelamatkan dunia, seringkali masyarakatnya kan gak ada yang tahu juga bahwa dunianya berada di ambang kehancuran kan? Iya sih. Nah, sebenarnya hal semacam itu beneran kejadian secara rutin dan masing-masing wilayah dan bangsa punya sendiri-sendiri. Dan roh-roh tersebut membuat semacam simbiosis dengan manusia yang hidup bermacam-macam cara dan bentuknya. Oke. Ada apa dengan mereka Bu sekarang? Ya sekarang mereka akan berhenti melindungi manusia yang hidup dari wujud maha sayang Allah tersebut. Sekarang mereka justru akan membantu mengarahkan rasa sayang Allah, kehendak dinamis Allah itu, supaya lebih presisi sebagai hukuman bagi umat manusia justru, sebagai wujud penebusan dosa mereka selama ini. Oh iya. Ini kan sama aja dengan pembahasan kita barusan. Mereka pasti memiliki niat yang mulia juga ya Bu di awalnya. Makanya mereka melakukan berbagai macam cara mengumpulkan 3K. Karena mereka ingin melindungi masyarakatnya masing-masing, anak keturunannya, bahkan setelah mati. Tepat sekali. Bedanya dengan contoh yang tadi, 3K yang roh-roh ini kumpulkan, yang paling utama adalah kesaktiannya. Tapi kesalahan mereka sama aja. Mereka belum bisa kembali ke subjek, belum kepikiran ada urusan rohani di balik urusan jasmani, bahwa ada alasan mengapa manusia dibikin susah, miskin, atau sangat menantang kehidupannya. Begitu rupanya. Apa konsekuensinya? Ya seperti yang udah kita bahas berulang kali dari dulu, ujian kehidupan bakal muncul dengan sangat cepat dan sangat sering bagi setiap individu manusia. Mereka yang berada di dunia baru akan mampu melangkah maju dengan cepat lulus. Sementara mereka yang di jembatan atau di dunia lama, ya progresnya beda. Jadi benar ya Bu, kita akan lebih cepat menerima konsekuensi dari perbuatan kita dibandingkan pas zaman kebaikan. Karena sekarang udah gak ada lagi roh-roh yang melindungi. Iya, itu salah satu konsekuensi utamanya yang bisa dilihat secara nyata oleh individu manusia. Tapi, tentu aja, apakah manusia mau dan mampu mengenali hal itu, urusannya beda lagi. Tergantung level keimanannya. Kalau level 18-20 sih, gak akan sadar sampai waktunya habis. Gimana? Sampai sini udah ngerti kan? Udah Bu. Oke, kalau gitu saya akan melanjutkan dengan topik yang lebih aktual. Perkara maaf-memaafkan setelah puasa
dan hubungannya dengan hukum keadilan ini. Oh, boleh, Bu. Selama ini, umat manusia diajarkan melalui Rasul manusia untuk menghindari permusuhan melalui berbagai macam cara. Misalnya, kalau spesifik agama Islam, kita dianjurkan untuk saling memaafkan sebagai sebuah tradisi setelah kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan. Bener nggak? Iya, Bu. Menurut keyakinan ini, setelah berpuasa Ramadan sebulan, kita bisa menjadi manusia yang suci. Dan untuk menyempurnakan penyucian tersebut, kita diajarkan untuk meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti, atau bahkan yang tidak pernah kita kenal sekalipun. Pokoknya Idul Fitri, ketemu siapapun harus minta maaf. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya di Tanya Fitrah. Kalau nggak salah judulnya maaf. Oh, udah ya? Udah, Bu. Oke. Kalau gitu akan saya sampaikan sekali lagi, soalnya ini penting. Siap, Bu. Pembiasan nafsu akan tradisi ini adalah manusia cenderung berasumsi jika dimaafkan oleh sesama manusia, itu berarti juga udah dimaafkan oleh Allah segala kesalahannya. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Bener nggak? Iya, Bu. Contoh yang lebih parah dari sifat Dajjal alias watak Yahudi di sini adalah dengan menganggap 11 bulan sisanya bisa berbuat seenak udah. Karena pas bulan Ramadan pasti bisa ditebus, bisa jadi fitrah lagi, suci lagi. Iya. Nah, tradisi semacam ini dulu dibuat dengan tujuan yang baik dan mulia, tetapi belum benar. Sudah mempertimbangkan urusan jasmani yang rumit, tetapi belum urusan rohani. Semacam berbagai pemaparanmu di awal tadi. Puasa Ramadan sejatinya tujuan awalnya dibuat sebagai latihan untuk menghadapi puasa dikehendaki. Jadi, setelah 1 bulan puasa ini, harapannya kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan dalam 1 bulan spesial ini bisa terbawa ke 11 bulan sisanya. Harapannya. Oh, begitu, Bu. Iya. Dan supaya manusianya rajin latihan, maka dijanjikan berbagai macam keistimewaan yang bisa kamu dengar di setiap ceramah. Iya, Bu. Sayangnya, seperti yang kamu bilang tadi, pembiasan nafsu justru mengakibatkan manusia menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang untuk menarget Allah akan segala macam keinginannya, termasuk menghapus dosa di 11 bulan sisanya. Ini kan sejatinya justru sebuah tindakan yang sangat merendahkan Allah. Menganggap Allah itu bodoh dan dapat diajak transaksi jual beli seperti di pasar. Iya, Bu. Nah, pemahaman semacam ini akan diluruskan di zaman kebenaran melalui berbagai macam kejadian yang saya sendiri juga kurang punya imajinasi untuk membayangkannya. Manusia akan didorong untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakannya, akan dipertegas keadilannya dalam segala bidang. Contoh, urusan suami istri. Misalnya, sang suami menzalimi istrinya kemudian minta maaf dan istrinya memaafkan. Secara hubungan sama manusia memang sudah selesai urusannya, tapi di hadapan Allah belum. Selesainya hanya setelah sang suami berada di situasi yang serupa dengan istri yang disakitinya, entah dalam kehidupan kali ini atau selanjutnya. Dan satu lagi, ia harus lulus dengan nilai ikhlas 7,5 sebagaimana standar yang maha kuasa agar bisa menebus kesalahan tersebut. Jika belum, maka kejadian yang sama sebagaimana ia menyakiti istrinya tersebut akan berulang-ulang terjadi di masa depan hingga ia lulus. Oh, ini dia yang mau saya tanya, Bu. Kenapa? Kalau 1 kali kesalahan dibalas berulang kali hingga lulus, itu bukannya nggak seimbang? Bayangan saya kalau kesalahan sekali ya dibalas sekali selesai.
nggak peduli apakah saya mendapatkan pelajaran dari kesalahan tersebut. Hah, pertanyaan yang bagus. Jawabannya masih sama dengan yang tadi, yang di Al-Baqarah 30 tadi. 1, karena Allah Maha Adil. 2, karena Allah hendak menciptakan pemimpin di alam semesta ini. Hah? Jadi begini, katakanlah jalan yang lurus itu dari A ke B bisa diumpamakan sebagai garis lurus seperti ini. Iya. Nah, ketika kita dikendalikan nafsu sehingga melakukan perbuatan zalim seperti sang suami ke istri tadi, kita sebenarnya melangkah tapi nggak ke depan, melenceng dari jalan yang lurus. Bukannya mengarah B, tapi malah belok ke C misalnya 1 langkah. Oke, ngerti sampai sini. Ketika manusia akhirnya diberikan keadilan Allah, itu ibarat manusia disuruh berputar balik badannya dari titik C. Oke. Tapi ya itu, dengan menerima perbuatan zalimnya sendiri, manusianya itu ibarat baru berputar badan doang, tapi belum bergerak dari titik C kembali ke titik A. Iya. Untuk bisa benar-benar kembali ke titik A, ke titik di mana dia pertama kali melenceng, selain harus balik badan, selain harus menerima perbuatannya sendiri, dia juga harus menerimanya dengan ikhlas minimal 7,5. Dia harus melangkah maju. Begitu rupanya. Kalau dia sekedar menerima perbuatannya aja tapi nggak ikhlas, itu ibarat setelah diputar badannya, dia langsung balik lagi menghadap ke arah yang salah. Nggak beranjak dari titik C sama sekali. Iya juga ya. Nah, mengapa seperti ini cara menghitungnya? Ya, karena yang saya bilang tadi, karena Allah Maha Adil dan Allah ingin menciptakan pemimpin di alam semesta. Itu artinya manusia harus sampai titik B. Jadi kalau emang nyasar di perjalanan melangkah ke arah yang bukan B, ya harus kembali ke tempat awalnya sebelum nyasar tersebut. Nggak bisa langsung dapat jalan pintas. Atau dengan kata lain, ketika manusia berbuat kesalahan akibat kendali nafsu, fitrahnya harus dapat ilmu dalam prosesnya supaya bisa berkembang sebagai sebuah makhluk. Begitu rupanya. Tapi kalau di kehidupan selanjutnya saya nggak ingat pernah berbuat kesalahan tersebut, gimana Bu? Iya, karena kamu punya jasmani baru, mungkin kamu nggak ingat. Tapi fitrah kamu ingat. Makanya saya bilang fitrah kamu yang harus berkembang, roh kamu. Bukan kamu sebagai manusia yang udah berbeda jasmaninya. Oh. Dan satu lagi, ketika mengantri di alam fana, kamu bisa melihat kesalahan yang kamu lakukan di kehidupan pertama, sehingga kamu dijadikan memiliki nasib seperti itu terus di kehidupan selanjutnya. Oh, begitu. Oh, dari rekaman yang diperlihatkan setelah kita mati itu ya, Bu? Iya. Waduh. Itu semua jadi bahan pelajaran pas nunggu antrian di alam fana. Begitu rupanya. Jadi, selain harus menunggu lama, ngantri, hiburan yang bisa saya tonton adalah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam kehidupan sebelumnya ya, Bu? Kok mirip sekarang pas dikurung di rumah ini ya? Iya. Tapi kalau sekarang sih masih mending. Kamu masih bisa nonton film begitu banyak kan di internet. Iya sih. Oke, Bu. Ngerti sekarang. Ada 3 hukum keadilan yang maha kuasa yang harus melekat pada setiap individu manusia agar bisa mengendalikan nafsu dalam kehidupannya. Tentunya dengan bantuan malaikat muqarrabin lumah dan syariat. 1. Bahwa nasib manusia di kehidupan selanjutnya ditentukan oleh perbuatannya sendiri di kehidupan yang pertama. Seperti yang tadi ya, Bu? Iya. 2. Bahwa sumber daya alam yang manusia konsumsi dalam kehidupannya jika menggunakan nafsu akan menjadi utang
yang menentukan seberapa lama manusia harus menunggu di alam fana sebelum dilahirkan kembali ke alam nyata. Kalau pakai fitrah sih sifatnya pemberian, bukan utang. Oke. 3. Bahwa akomodasi yang kita miliki ketika mengantri di alam fana tersebut ditentukan berdasarkan seberapa banyak ibadah alias perbuatan manfaat yang berhasil diterima oleh Allah dalam kehidupan kita. Atau kalau pakai perumpamaan yang tadi, seberapa dekat kamu udah melangkah maju dari titik A ke titik B. Semakin dekat dengan titik B berarti semakin kaya kamu di alam fana. Jadi meskipun kamu kaya di alam nyata, belum tentu di alam fana kamu juga kaya. Sebab ibadahmu belum tentu diterima oleh Allah. Iya, Bu. Kalau 2 poin terakhir ini udah berulang kali kita bahas. Oke. Sekali lagi saya menekankan bahwa ketiga hukum keadilan ini harus melekat dan terus kita ingat. Agar dalam kehidupan selanjutnya kita memiliki kesadaran yang tinggi ketika diuji dan bisa menjalankan penebusan dosa tersebut dengan mudah atau bisa langsung lulus tanpa perlu mengulang-ulang. Kemudian, kita juga harus selalu ingat bahwa ibadah yang diterima oleh Allah itu harus memenuhi standar 8 fondasi ilmu kebenaran, rel sebelah kiri dan kanan, standar alif lam mim, yaitu mengisi segala bidang yang wajib diisi demi membuahkan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, lahir dan batin, dengan niat karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar. Rel sebelah kiri itu udah dilewatkan melalui begitu banyak rasul manusia, melalui ilmu kebaikan. Sementara itu, rel sebelah kanan sedang dan akan dilewatkan melalui rasul malaikat. Untuk bisa melaksanakan rel sebelah kanan, manusia harus menyatu dengan lumah dan syariat. Iya, Bu. Ini juga udah berulang kali kita bahas. Iya, ini penting soalnya. Lumah itu sangat pintar strategi dan taktiknya dalam mengalahkan nafsu. Ibarat mengambil ikan, dia jago banget tanpa keruh airnya. Spesialisasi lumah ini berada di lapisan rasa dan akal. Dan ilmu malaikat muqarrabin lumah ini dilewatkan melalui buku-buku yang sudah dan akan saya tulis. Dari 30 buku yang udah tulis, baru 11 yang udah diterbitkan. Sisanya nanti, pada saatnya juga akan dicetak. Untuk bisa mendapatkan ilmu dari lumah, kita memang harus membacanya berulang-ulang. Setiap kali baca, kita pasti akan menemukan ilmu baru yang bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan malaikat muqarrabin syariat sebaliknya, fokusnya berada di gerak fisik, tindakan nyata yang berasal dari lapisan pikir dan raga. Ilmunya dilewatkan secara visual, semacam di YouTube channel ini, dan nantinya melalui film dan media-media lainnya. Oke, jadi lumah tuh jago strategi, sedangkan syariat jago eksekusi ya, Bu? Iya. Dan ilmu lumah lewat buku, sedangkan ilmu syariat lewat media visual lainnya. Iya. Oke, ngerti, Bu. Bagus. Kalau begitu sekarang kamu sampaikan kesimpulan pembahasan kita kali ini. Oke, Bu. Satu, hukum Allah yang paling tua adalah segala macam keteraturan yang berada di alam semesta ini, yang ada sejak pertama kali alam semesta tercipta justru, sebelum manusia diciptakan bahkan. Betul. 2. Kehendak Allah itu selalu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian statis dan bagian dinamis. Statis maksudnya kehendak Allah itu pasti akan terjadi, dinamis artinya bagaimana, di mana, kapan, lewat siapa, dan lewat apa mewujudnya, kehendak tersebut bisa bermacam-macam caranya. Betul. 3. Segala keteraturan di alam semesta termasuk kehendak Allah yang statis, sementara sifat dan kecenderungan makhluk-makhluk ciptaan Allah merupakan pasangan dinamisnya. Iya. 4.
Bagian statis dan dinamis ini juga tercermin dalam struktur yang tepat mengenai hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia, yaitu sejajar tapi tidak bersentuhan. Artinya, setiap tindakan manusia selalu memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah, sekaligus di depan sama manusia. 5. Keadilan di hadapan Allah hanya akan tampak keseimbangannya, kesimetrisannya jika diukur dari pertama kali alam semesta tercipta hingga pada akhirnya nanti alam semesta hancur dan mempertimbangkan seluruh perspektif yang ada. Betul. 6. Oleh karena itulah, keadilan di hadapan Allah tidak sama dengan keadilan di hadapan sama manusia. 7. Berbagai macam konsep dan teori mengenai hukum dan keadilan, baik yang disampaikan sebagai wahyu ilahi maupun hasil pemikiran independen manusia, keduanya merupakan bagian dinamis dari hukum Allah di alam semesta ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses bagi umat manusia agar bisa menjadi pemimpin di alam semesta. Iya. 8. Oleh karena itu, masing-masing pihak jangan sampai terkendali nafsu sehingga merasa pemahamannya selalu paling benar dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda. Betul. 9. Sebab permasalahan tersebut justru muncul sebagai kehendak dinamis Allah untuk mendorong manusia agar mengendalikan kecenderungan nafsunya, untuk memaksa manusia melepaskan hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur digunakan. Iya. 10. 3 prinsip paling utama yang bisa dipegang manusia agar bisa selamat dalam kehidupan dan kematian adalah 1. Bahwa perbuatan yang kita lakukan di kehidupan pertama akan kembali ke diri kita sendiri dalam kehidupan yang sama atau selanjutnya. Bahwa setiap perbuatan yang dipilih manusia dalam kehidupan ini, irdat kita menentukan nasib kita, kodrat kita di kehidupan selanjutnya. 2. Bahwa seluruh sumber daya alam yang kita konsumsi dalam kehidupan akan menjadi utang di hadapan Allah jika menggunakan nafsu, dan menentukan seberapa lama kita menunggu di alam fana sebelum dilahirkan kembali. 3. Bahwa kualitas akomodasi kita selama menunggu tersebut ditentukan seberapa jauh kita sudah melangkah maju dalam tujuan awal dan akhir penciptaan manusia di alam semesta ini. Betul sekali. 11. Kunci untuk bisa mencapai tujuan penciptaan manusia adalah bimbingan dari malaikat muqarrabin lumah dan malaikat muqarrabin syariat. Saat ini, ilmu untuk berkomunikasi dengan mereka dilewatkan melalui ilmu kebenaran yang dituangkan melalui media buku dan audiovisual lainnya. Iya. Itu sekarang ya, Bu? Kalau di masa depan? Ya nggak tahu. Oke. Jadi itu, Bu, kesimpulannya kira-kira. Masih ada yang ingin Ibu tambahkan nggak? Nggak, saya rasa udah cukup. Oke. Kalau begitu kita akhiri pembahasan kita kali ini ya, Bu? Iya. Terima kasih Bu Ririn atas seluruh penjelasannya. Sama-sama Arli. Semoga diskusi kita ini bermanfaat buat siapa aja yang menonton ya, Bu. Amin. Begitulah pemirsa, episode Hijrah Kurikulum kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan diketik saja di kolom komentar di bawah ini, atau kirimkan email ke arilabooks@gmail.com, atau baca aja buku-bukunya Ibu Ririn Atika. Jangan lupa juga untuk melihat komentar video-video sebelumnya atau cek di ayattersirat.com/fitrapedia. Sebab ada kemungkinan pertanyaan Anda sudah ditanyakan oleh pemirsa yang lain dan sudah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.